Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu perencanaan agregat atau perencanaan menyeluruh. Perencanaan agregat adalah perencanaan mengenai tingkat produksi, level tenaga kerja, serta persediaan yang harus ada berdasarkan estimasi kebutuhan konsumen dan keterbatasan kapasitas. Kita tahu bahwa di dalam memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan, perusahaan itu tidak mungkin bisa memprediksi secara pasti. Nah, oleh karena itu di sini ada banyak risiko. Kalau kelebihan persediaan akan menimbulkan tambahan biaya simpan, kalau kekurangan juga akan menimbulkan biaya. Oleh karena itu di sini kita perlu melakukan perencanaan agregat untuk mengantisipasi apabila terjadi kelebihan atau kekurangan dari permintaan, yaitu untuk memenuhi ramalan permintaan dengan biaya minimal selama periode perencanaan. Bagaimana caranya melakukan perencanaan agregat? Yang pertama bisa dengan mengubah level persediaan, mengubah jumlah tenaga kerja, dengan melakukan subkontrak, mengubah jumlah produksi, serta dengan pekerja part-time. Masing-masing memiliki resiko, ya, hal positif. Pertama, untuk mengubah level persediaan itu akan menambah biaya simpan, menambah biaya kekurangan bahan, risikonya begitu ya. Kemudian kalau mengubah tenaga kerja itu bisa dilakukan dengan menambah tenaga kerja atau mengeluarkan tenaga kerja. Kalau menambah tenaga kerja ada tambahan untuk perekrutan, mengeluarkan juga ada biaya untuk pelepasan. Lalu subkontrak itu biasanya mahal karena diserahkan kepada pihak lain. Kemudian kontrol kualitasnya juga berisiko karena kalau kita subkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain, kualitasnya mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Mengubah jumlah produksi. Nah, di sini bisa menimbulkan biaya lembur atau mungkin idle. Jadi kalau produksinya kecil, karyawannya banyak, tentunya banyak yang menganggur. Kemudian pekerja part-time, ini resikonya adalah pekerja tersebut kurang ahli. Yang pertama kita akan mencoba dengan menggunakan metode grafik untuk produk roofing atau atap. Misalnya diketahui ada bulan Januari sampai dengan Juni, permintaan yang diharapkan adalah Januari 900, Februari 700, dan seterusnya, sehingga total permintaan 6 bulan ini sejumlah 6.200. Lalu produksi hariannya itu adalah 22, Februari 18, Maret 21, April 21, dan seterusnya, sehingga total produksi hari produksi maksudnya ya, total hari produksi selama bulan Januari sampai dengan Juni adalah 124 hari. Lalu di sini kita hitung permintaan per harinya adalah permintaan yang diharapkan dibagi dengan hari produksinya. Jadi pada bulan Januari kita membutuhkan permintaan 900, ada 22 hari produksi, maka permintaan per harinya adalah 900 dibagi 22, ketemunya 40, hampir mendekati 41, maka di sini kita bulatkan 41. Demikian pula yang Februari sampai Juni kita bisa menghitung berapakah permintaan per hari. Lalu rata-rata kebutuhan itu adalah total permintaan ya, ini 6.200 dibagi jumlah produksi yaitu 124. Maka rata-rata kebutuhannya adalah 50 unit per hari. Jadi kebutuhannya di sini rata-rata 50 unit per hari. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam grafik ya, ini metode grafik. Tadi kita buat dulu rata-rata produksi yang menggunakan level rata-rata permintaan bulanan. Jadi tadi kita hitungan 50 ya. Rata-ratanya tadi ketemu 50. Lalu ini adalah forecast demand-nya pada bulan Januari tadi. Kita lihat ya, Januari 41 ya.
Januari itu 41, tetapi di sini kita memiliki produksinya adalah 50. Jadi kelebihan ya. Kita Februari juga mengalami penurunan tadi ya. Februari kita lihat 39, nah 39, padahal kita produksinya 50 terus nih. Jadi ini juga akan kelebihan persediaan, bulan ketiga juga mengalami kelebihan persediaan. Nah, mulai bulan keempat ini kita sudah mulai kekurangan persediaan karena produksinya selevel 50 tapi permintaannya melebihi. Nah, kita akan mencoba menghitung bagaimanakah dengan metode grafik ini ya. Nah, di sini kita perlu memilih metode yang biayanya minimal. Ada 3 pilihannya. Apakah kita mau menggunakan jumlah tenaga kerja yang konstan? Berapapun jumlah produksi, kita memiliki tenaga kerja konstan. Lalu subkontrak itu kita akan mensubkontrakkan kepada pihak lain apabila ternyata persediaan kita itu kurang. Nah, dalam subkontrak ini kita akan memproduksi sejumlah permintaan yang paling kecil. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Yang ketiga adalah dengan mengubah tenaga kerja. Mengubah tenaga kerja itu kalau pas banyak permintaan kita rekrut banyak tenaga kerja. Pada saat pengurangan jumlah permintaan, pengurangan jumlah produksi, kita lepas tenaga kerja. Nah, ini ada 3 pilihan. Contoh ya, misalnya diketahui biaya simpannya adalah 5 unit per bulan. Biaya subkontrak per unit 20 per unit. Rata-rata upah atau gaji ya, upahnya adalah $10 per jam. Karena kita diasumsikan 8 jam per hari, maka upahnya adalah 8 kali 10, yaitu $80 per hari. Overtime pay rate itu adalah lembur apabila dia bekerja di atas 8 jam per hari. Lemburnya dikasih upah $17 per jam. Jadi biasanya kita bayar lembur itu lebih tinggi dibandingkan dengan upah reguler. Lalu jam tenaga kerja untuk menghasilkan 1 unit itu 1,6 jam per unitnya. Biaya untuk menambah produksi harian untuk hiring and training itu adalah $300 per unit. Jika mengurangi produksi dengan mengeluarkan tenaga kerja jumlahnya $600 per unit. Ini misalkan data yang tersedia. Kita akan coba rencana ke-1 yaitu menggunakan constant workforce atau tenaga kerja yang tetap jumlahnya. Kita lihat dari data tadi ya. Januari sampai dengan Juni ini produksinya. Kemudian produksi pada 50 unit per hari. Tadi setelah kita hitung kan 50 ya. Maka kalau kita produksi ada 22 hari produksi, seharinya 50, maka kita produksi 1.100 ya. Kalau ada 22 hari. Kalau ada 18 hari produksi seharinya 50, berarti 50 kali 18, 900. Kalau hari produksinya 21, seharinya 50, maka 1050. Begitu seterusnya. Lalu ini adalah ramalan permintaan yang tadi sudah kita lihat di soal ya. Kemudian ini adalah perubahan persediaan. Jadi kalau produksinya 1.100, padahal permintaannya 900, maka sisa 200. Nah, pada akhir persediaan akhirnya adalah 200. Lalu bulan kedua kita lihat produksinya 900, permintaannya cuma 700. Masih sisa lagi 200. 200 ditambah sisa yang kemarin menjadi 400. Lalu bulan Maret di sini produksinya 1.050, permintaannya cuma 800. Masih sisa 250. Kita gabungkan karena yang kemarin-kemarin juga masih sisa ya, disimpan. Maka total yang kita simpan adalah 650. Ya.
Jadi dari 200, 200, 250, totalnya 650. Lalu bulan April kita lihat produksinya 1050, tetapi ramalan permintaannya 1200 sehingga kurang 150 diambilkan dari persediaan. Tadi persediaannya 650, diambil 150, tinggal 500. Yang Mei juga begitu, terjadi kekurangan persediaan ya sejumlah 400. Di gudang masih 500, maka kita ambilkan sisa 100, yang terakhir Juni kurang 100 diambilkan dari sisa, berarti habis. Nah, total yang kita simpan dalam 6 bulan ini adalah 1850 unit yang kita simpan. Ini ya, total unit of inventory carried over from one month to the next. Ya, jadi ini ada 1.850 unit. Kemudian jumlah tenaga kerja untuk memproduksi 50 unit per hari adalah 10 pekerja. Ini dari mana? Kita lihat tadi 8 jam per hari itu adalah 8 jam per hari dibagi 1,6 jam per unit. Tadi ini diketahui semua ya. Menghasilkannya adalah per unitnya butuh 1,6 jam, satu harinya 8 jam, maka 8 jam dibagi 1,6 ketemu 5 unit per hari per tenaga kerja. Maka jumlah kebutuhan tenaga kerja kalau kita memproduksi 50 adalah 50 dibagi 5 ketemu 10 tenaga kerja. Ini saya kutip biar nggak lupa ya. Maka kita akan menghitung total biayanya. Pertama adalah biaya carrying cost-nya. Ini dari perhitungannya ini 1850 unit yang kita simpan tadi ya. Tadi kita hitung kan total yang kita simpan 1850 kalikan biaya simpannya adalah $5 per unit ini ya. $5 per unit yang kita simpan 1850 ini saya kutipkan dari perhitungan sebelumnya. Lalu biaya tenaga kerja karena ada 10 pekerja, 10 tenaga kerja, kita kalikan dengan 80. Ini average pay rate adalah $80 per hari. Maka kita kalikan $80 per hari dikalikan jumlah harinya adalah 124 hari dari soal tadi ya. Nah, kita karena metodenya adalah jumlah produksinya tetap, ya, karyawannya tetap, constant workforce, karena rencana pertama itu kita menggunakan tenaga kerja yang konstan, tidak menarik maupun mengurangi, maka tidak ada biaya lain, tidak ada overtime, nggak ada hiring, nggak ada layoff, nggak ada subkontrak, 0. Sehingga total biayanya kita jumlah 108.450. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ini adalah pada bulan tadi beberapa bulan tadi kan terjadi kelebihan persediaan, kalau bulan berikutnya terjadi kekurangan permintaan sehingga kita mengurangi persediaan yang sudah berlebih tadi. Sekarang contoh yang ketiga adalah plan 2 menggunakan subkontrak. Jadi kalau subkontrak itu kekurangan persediaannya akan disubkontrakkan. Sehingga di sini kalau dari soal yang tadi ya, ini permintaannya total 6.200 masih sama, ini hari produksi, ini juga masih sama, permintaan per hari ya, sudah kita hitung tadi. Nah, di sini permintaan per harinya bermacam-macam, karena kita strateginya mau subkontrak, kita tetapkan bahwa kebutuhannya adalah yang minimum per harinya. Kita ambil 38 karena ini paling kecil. Sehingga nanti kekurangannya itu disubkontrakkan. Jadi tingkat produksinya dibikin 38, yaitu yang terkecil ini ya. Kita ambil yang paling kecil perencanaan permintaannya. Kemudian yang lain itu kan mesti kekurangan persediaan ya. Kekurangan persediaan itu nanti dipenuhi dengan subkontrak. Misalnya diketahui inventory carrying cost sekian, subkontrak sekian, kemudian ini masih sama ya. Nah, di sini kita garis bawahi yang subkontrak per unit $20. Maka
in-house production, jadi produksi yang kita buat adalah 38 unit per hari, dikalikan total harinya adalah 124. Kita memproduksi dari Januari sampai dengan Juni itu 4.712 unit. Nah, padahal tadi total yang kita butuhkan adalah 6.200. Yang kita produksi 4.712. Maka yang perlu kita subkontrakkan itu adalah 6.200 dikurangi 4.712 sejumlah 1.488 unit. Maka perhitungannya adalah pertama adalah biaya tenaga kerja reguler dulu ditambah dengan tambahan biaya subkontrak. Jadi diketahui biaya subkontraknya adalah $20 ya di awal tadi, sedangkan yang disubkontrakkan sejumlah 1.488 unit. Kita serahkan pada pihak lain untuk mengerjakan memenuhi kekurangan persediaan dengan biaya $20 per unit. Maka 1.488 kali 20. Lalu tenaga kerja reguler tadi karena 38 unit tadi ya, 38 unit yang kita produksi selama padahal satu harinya adalah 5 unit, ya, maka jumlah tenaga kerjanya adalah 7,6 pekerja, 38 bagi 5 kali 80 per day per 124 hari ini upah per hari, ya, ini jumlah harinya. Maka total cost-nya adalah 105,152 atau $105.152. Kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga adalah dengan hiring and layoff. Hiring itu kalau ada kekurangan persediaan atau permintaannya melebihi kapasitas, maka dia akan merekrut tenaga kerja. Merekrut tenaga kerja itu dia termasuk juga melakukan training, biaya perekrutan tadi ya di soal. Kemudian kalau layoff itu mengeluarkan. Jadi kalau di aturan di tenaga kerja itu kalau kita mengeluarkan ada pesangonnya gitu ya. Ini misalkan seperti itu. Nah, ini soalnya masih sama. Kemudian ini adalah permintaan per hari. Nah, kalau kita strateginya hiring dan layoff, maka jumlah yang kita produksi itu akan disamakan dengan jumlah permintaan. Sehingga di sini kita lihat garis ini adalah garis produksi dan juga merangkap garis permintaan. Kalau tadi kan produksinya sekian, maka ada permintaan, kekurangan permintaan. Ada yang produksinya 50 tadi yang pertama, maka kadang kekurangan, kadang kelebihan permintaan. Nah, kalau ini kita akan menyesuaikan dengan permintaan. Kalau kurang ya kita ambil tenaga kerja. Kalau lebih kita lepas tenaga kerja. Itu strateginya. Biayanya masih sama seperti tadi ya. Maka ini kita kutip ya, kita akan melihat bagaimanakah perhitungan biaya kalau kita di hiring dan layoff. Misalnya ini bulan Januari permintaannya 900, produksi hariannya 41 ya. Kemudian kita akan melihat bahwa dari Januari ke Februari ini dari 900 ke 700 turun ya. Produksinya adalah 41. Kemudian hari Februari 39 maka terjadi penurunan sejumlah 2 ya. Ada 2, penurunannya adalah 2. Nah, ini biaya produksinya permintaan kali 1,6 jam per unit kali $10 per hari. Nah, ini ketemunya 1440 ini ya. Average pay rate $10 per hari. Nah, lalu 1,6 adalah jumlah tenaga kerja untuk menghasilkan 1 unit, yaitu 1,6 per unit. Jadi kita kalikan ini ya. Lalu tidak ada peningkatan biaya peningkatan produksi karena ini penurun kok ya. Nah, kalau menurun di sini untuk yang kedua, yang Februari ya. Kalau ini menurun berarti timbul biaya untuk mengurangi produksi. Kita harus mengeluarkan tenaga kerja. Yang kita keluarkan adalah 2 ya, karena kita
turun 2 nih, turun 2. Maka 2 kali 600, mana ini? Ya 600 ya, 600 per unit. Biaya mengurangi produksi rate harian 600, maka 2 kali 600 biayanya 1.200. Total cost-nya adalah di sini biaya produksi ditambah ini total ya, biaya produksi, ada biaya increasing production, ada biaya layoff ya. Karena di sini yang Januari belum terjadi apa-apa ya, masih sesuai dengan ini, maka total cost-nya 14.400. Sedangkan Februari di sini sudah harus mengeluarkan tenaga kerja, mengurangi produksi, maka total biayanya adalah 11.200 ditambah 1.200. Lalu bulan Maret kita lihat turun lagi. Kalau turun berarti dia mengeluarkan tenaga kerja lagi, biayanya menjadi sekian. April naik ya. Kenaikannya berapa di sini ya? Kenaikannya kita hitung 19.200 dibagi 12.800, ternyata naik 5.700. Kenaikannya kita hitung 5.700. Nah ini 19 itu adalah 57 dikurangi 38 ya. Ketemu 19 dikalikan biaya kenaikan itu kita harus hiring and training. Kita menarik tenaga kerja dan memberikan training itu biayanya 300. Maka 57 kurangi 38, 19 dikalikan dengan 300, 5.700. Totalnya juga kita jumlahkan. Demikian pula Mei, kita lihat naik ya, dari 57 ke 68 naiknya 11. Biayanya 300. 68 ke 55 turun ya, turun. Maka di sini decreasing production ya, layoff biayanya sekian. Sehingga total biayanya 117.800. Maka kalau kita bandingkan plan 1, plan 2, plan 3, maka option atau pilihan yang kedua adalah rencana yang kedua. Tadi rencana yang kedua apa? Ya, rencana kedua adalah dengan subkontrak. Nah, saya kira itu ya pembahasan kita mengenai perencanaan agregat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti beberapa soal yang ada di buku Heiser Anda kerjakan sebagai tugas berikutnya yang dikumpulkan besok pas saat ECP. Nanti akan saya tunjukkan soalnya lewat WA.